Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin atau ada mau cerita lagi? Itu Mas dong, Mas Nur Fitrah dong. Mas Nur Fitra mungkin mau cerita tentang pengalamannya atau mungkin ada yang terbaru nih. Bisa di-sharingkan ke Om Semar, ada Ki Adik juga sekarang. Mas Nur Fitra. Mas Dayat, silakan Mas Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau cerita deh. Kalau saya suka mungkin ini jalan-jalan di mimpi. Awalnya sih sebenarnya dari Didra sih awalnya. Bukan. Jadi di kampus Didra sempat nge-share lucid dream gitu. Wah, kok gua ya ternyata. Oh, ada ya gitu. Terus akhirnya baca-baca artikel terus kondisi-kondisinya gitu, terus kayaknya ini sering ngalamin deh gitu. Tapi begitu tahu ada istilah itu, beberapa hari setelah itu tuh ada yang ya pengalamannya tuh, saya tidur di ruang tengah di depan TV itu, ya entah terpengaruh karena udah tahu artikelnya gitu dari grup-grup luar negeri juga, jadi kebayang gimana nanti masuknya gitu. Nah itu waktu itu kondisinya saya sadar saya udah tidur, terus tapi kok ini matanya merem tapi saya bisa ngelihat ruangan TV itu. Tapi saya tenang aja tuh, saya biasa aja diem. Terus saya coba diri gitu. Saya ngelihat tubuh saya. Enggak lama itu langsung benda-benda di ruang tengah itu dia gerak-gerak, mejanya terus TV-nya itu gerak-gerak. Sempat saya ingat, jadi ini posisi waktu saya kecil nih gitu, TV-nya berubah jadi di sebelah kiri, terus berubah lagi, muter-muter lagi. Terus saya ngelihat muka saya juga jadi berubah-berubah, jadi saya jadi kecil gitu. Terus ntar jadi pas kuliah lagi. Terus akhirnya saya kayak ada scene film yang flashback gitu, tapi ini sekeliling lah, jadi cepet banget gitu, ganti-ganti terus cepet. Saya tetap nggak mau bangun gitu, tenang biarin. Saya merhatiin ganti-ganti scene, entah kota atau apa gitu, banyak. Terus satu kondisi itu langsung gelap, langsung diam aja, kayak tenang deng gitu. Terus pas saya ngeliat ke bawah itu tanah merah tapi bersinar gitu. Tapi sejauh mata memandang di tanah itu kosong semua, langitnya hitam. Terus saya, karena saya awalnya nggak mau bangun gitu, itu saya mau ngelangkah tapi saya takut bangun gitu, karena tahu kondisinya lagi mimpi. Pas saya nyoba ngelangkah ternyata nggak bangun. Saya coba jalan-jalan gitu, nggak bangun nih, bisa kemana-mana gitu. Terus terasa juga saya gesek-gesek, tanahnya terasa. Terus saya coba merem, saya ngebayangin pantai. Pas saya melek itu jadi pantai. Terus saya datang, itu udah terang, udah nggak gelap lagi. Saya jalan ke arah airnya, saya main air, itu terasa banget
terasa beneran. Saya masukin ke pasir juga terasa, tapi nggak ada siapa-siapa, saya doang. Itu setelah itu nggak lama itu jadi ada kayak cahaya-cahaya putih. Lama-lama pemandangan si pantai itu hilang, putih, jadi bangun. Nah, setelah kejadian itu hampir setiap malam lebih mudah dan nggak ada proses yang muter-muter, itu nggak ada lagi, tapi langsung ke kondisi misalnya saya tiba-tiba ada di bengkel motor atau di kebun gitu. Tapi kondisinya saya jadi udah tahu, oh ini bukan nyata nih. Jadinya ketika saya udah di tempat yang aneh, ya udah saya akhirnya jalan-jalan kemana. Terus saya nyoba mau lompat gitu. Ternyata lompatnya itu jauh, lompatnya bisa 3 meter gitu. Bisa gini ya. Terus saya nyoba lagi sampai akhirnya bisa terbang. Tapi akhirnya jadi eksperimen terus. Jadi dari yang saya tahu itu mimpi karena tempatnya itu aneh gitu. Itu sampai akhirnya saya ketika tidur bangun itu di tempat yang saya tidur. Jadinya kadang pas udah kebangun, kadang saya nggak sadar, oh ternyata tadi mimpi ya gitu. Karena tempatnya udah, jadi kalau saya nganggapnya jadi semakin sulit dibedain ini mimpi apa enggak gitu. Jadi pas tidur di kampus gitu, pas bangun ya udah di ruang itu juga gitu. Tapi kadang ada yang aneh, kadang dari warnanya, kadang dari ada ketemu ibu-ibu gitu. Waktu itu di kampus ketemu ibu-ibu tua gitu, dia ngajak ke atas gedung, terus saya ikutin gitu ke ruang gamelan, jalan-jalan, tapi nggak ngapa-ngapain sih. Terus saya balik lagi, terus sampai kalau sekarang itu saya bener ngerasain ketika saya jalan-jalan itu kan di tempat tidur nih, itu gelap, lampunya terang. Tapi ketika saya bangun duduk gitu dari kasur, itu dari terang itu langsung redup gitu, dan slow motion, langsung gelap. Beberapa bulan lalu saya pas mau balik lagi nyocokin ke tubuh gitu, tidur terus jadi langsung terang lagi, gitu lagi. Tapi waktu itu sempat saya tidur, pas saya bangun lagi itu masih gelap, jadinya tubuh saya masih tidur, saya nggak masuk ke tubuh saya itu, saya nggak bangun. Nah itu saya sempat takut tuh, saya coba lagi, loh kok ini ngelos lagi ya. Terus saya coba bangunin istri saya gitu, tapi ya nggak terasa karena itu emang saya lagi kondisinya mimpi gitu kan. Terus akhirnya saya keluar rumah, terus saya jalan-jalan lagi, kayak mungkin belum capek kali gitu. Terus akhirnya pas saya balik lagi baru bisa masuk lagi. Nah ya mungkin ya itu sih pengalamannya. Itu sebenarnya kenapa sih itu? Itu apa lucid dream biasa apa gimana gitu? Nah, kalau itu yang jawab mesti Ki Adek tuh, yang 20 tahun begituan. Iya, jadi Ki Adek, terima kasih Mas Dayat. Ini yang pernah aku cerita juga pribadi ke Ki Adek, ini sahabatku yang merasakan. Cuman memang karena waktu itu kita literasinya nggak tahu Rogo Sukmo, kita taunya lucid dream Ki Adek. Dan prosesnya seperti tadi, jadi mungkin ini Ki Adek juga bisa menjelaskan ke teman-teman yang dialami Mas Dayat nih apa sih sebenarnya begitu. Silakan Ki Adek. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dayat udah datang ke Zoom meeting judulnya sesi keempat. Mengenai pertanyaan-pertanyaan Mas Dayat, mimpi-mimpi yang bisa kembali ke masa lalu.
itu saya pastikan itu adalah Rogo Sukmo. Kok bisa tanpa mantra dalam tidur tiba-tiba melayang? Bisa. Rogo Sukmo tuh bisa dilakukan oleh orang-orang tanpa sengaja. Apakah Mas Dayat sering terlibat dalam mimpi-mimpi seperti itu? Apa cuma sekali atau dalam setahun sekali 2 kali aja? Kalau sering, berarti Mas Dayat adalah seorang keturunan yang memiliki ilmu Rogo Sukmo. Bisa juga mungkin eyangnya atau mbahnya memiliki Rogo Sukmo dan ilmu itu nurunin ke cucu-cucunya. Kalau sering. Tapi kalau hanya dalam 10 tahun hanya sekali, itu adalah sebuah anugerah yang Allah kasih ke kita. Kira-kira itu penjelasan saya. Tapi memang zaman Lemuria itu justru penduduk Nusantara Lemuria itu hampir semuanya bisa melakukan hal ini. Lemuria ya Ki ya? Ya, Nusantara Lemuria itu hampir semua penduduknya bukan hanya bahkan bisa teleportasi dengan alat-alat kecanggihan dengan keilmuan saat itu. Itu kira-kira jawaban dari saya untuk Mas Dayat. Didra kenapa ketawa Didra? Enggak, gimana? Enggak apa-apa. Mas Dayat tanggapannya gimana tuh? Kalau ditanya itu sebenarnya sering kayak, jadi apalagi di masa awal-awal tuh itu bisa dibilang kayak ketagihan gitu, karena mau tahu jadinya. Saya pernah jalan-jalan ke rumah tetangga gitu, terus ngerasain saya nyolek TV-nya gitu, ada debunya ternyata gitu, iseng gitu, terus saya bukain kulkas, terus saya minum juga terasa airnya manis juga gitu, di sana ada jus jeruk gitu, ini terasa semua gitu, ini kayak beneran, lebih ke ya takjub aja sih, bersyukur gitu, kok ternyata bisa begini ya. Kalau saya tadinya mikirnya ini otak manusia hebat banget ya, bisa sampai kayak gini gitu. Terus sampai saking seringnya tuh ada yang ke skip, jadi kayak waktu itu ke tempat ini kapan ya, tapi pas disadarin lagi saya nggak pernah, maksudnya di dunia nyata tuh nggak pernah ke situ. Kayak ada rumah gitu, saya ingat banget nih kayaknya waktu itu pernah nih ke rumah ini, padahal pas saya inget-inget nggak ada, teman-teman saya nggak ada yang kayak gitu. Terus yang tadi saya bilang juga, yang biasanya kan tempatnya itu beda-beda ya, jadinya saya tahu kalau itu mimpi. Nah terus meningkat lagi tempatnya itu sama, terus sampai ketemu orang, biasanya kalau nggak kenal udah ketahuan nih ini mimpi. Tapi itu ada peningkatan lagi ketika saya nggak kenal itu siapa, tapi di situ saya kayak dikasih memori gitu, jadi saya tahu kemarin saya itu ngapain sama dia itu siapa, jadinya saya kayak ketipu gitu, jadi saya bisa ngobrol banyak, pas udah lama-lama lah saya nggak tahu nih dia padahal gitu, jadinya kayak gimana ya biar nggak ketipu lagi gitu. Terus saya akhirnya baca forum lagi, terus ada yang reality check gitu, pakai jam, pakai apa. Terus akhirnya saya ketika ngecek jam ternyata angkanya berantakan, angkanya nggak tersusun, harusnya 1, 2, 3 itu jadi 1, 5, jadinya itu yang ngebantu saya waktu itu. Entah jam dinding, saya ngeliat ke warung, saya harus ngeliat jam nih, udah kebantu, ini lagi nggak di kehidupan nyata nih gitu. Terus kalau yang yang itu sering sampai ke skipnya tuh, ada motor di rumah yang saya nggak tahu itu kemana. Jadi pas saya tanya orang rumah, motor kemana ya gitu, lah kan dijual gitu katanya. Dijual? Iya, emang nggak tahu. Itu kayak
itu suka skip, ada momen-momen yang itu saya kemana ya itu. Oke. Jadi Gitu. aku coba nangkep Ki, kadang nih Mas Dayat jadi lupa realita dan mimpi tuh gimana. Nah caranya magerinnya ya Mas Ya, Dayat ya. hampir Iya. sama kan tadi kayak Nurmut tadi dia nggak jadi emang Oh silakan. kita tuh harus napak, itulah gunanya napak kan, gunanya tirakat, gunanya zikir itu adalah napak kok. Ya kalau menurutku ya, kalau ke Adek boleh tambahin ke Adek. Jadi memang dari cerita Mas Dayat yang menariknya adalah sukma. Jadi saat sukmanya itu linglung, sukmanya bingung. Ini realita atau hanya mimpi? Kalau masalah Rogo Sukmo tadi, berarti saya pastikan berarti itu memang Rogo Sukmo keturunan. Alhamdulillahnya dalam alam mimpi. Kalau dalam keadaan sadar dan sampean langsung Rogo Sukmo itu sangat berbahaya karena tidak didasari dengan keilmuan atau tahap-tahapan. Kalau hanya mimpi itu sebuah anugerah karena memang dari moyang kita menurunkan energi ilmu tersebut. Tapi kalau untuk kelanjutan dalam kondisi sadar dan kita Rogo Sukmo itu harus melalui beberapa tahap ritual. Yang Kemar bilang tadi juga benar, tapakannya itu. Jadi memang kita harus punya basic untuk kekuatan energi tubuh kita dengan cara beribadah, berzikir, nafas atau segala macam untuk menguatkan energi di tubuh kita. Itu Mas Dayat. Ya, Mas. Ya, Mas Dayat tadi yang mau ditanyakan lagi mungkin? Apa Satu lagi nih. Jadi, satu lagi siap. Ini dari 2020, dari tahun lalu saya udah 3 kali pernah ya, walaupun jangka waktunya itu jauh-jauh gitu, itu tiba-tiba lemes di malam hari. Lemes itu bikin takut karena nggak ada rasa sakitnya, tiba-tiba lemes, terus kayaknya mau narik nafas kok kayak nggak ada tenaga gitu waktu itu. Terus di dada kiri dari dalam itu ada perasaan dingin yang mau keluar. Itu dari dada kiri mau itu pokoknya nggak intens, tapi ntar naik lagi ke dada, ntar turun lagi, naik lagi, itu dingin sampai akhirnya telapak tangan, telapak kaki juga dingin. Akhirnya wah udah saya juga ini kenapa nih gitu, ini nggak biasanya nih. Itu akhirnya saya bilang istri saya, jadinya begitu itu saya dibawa ke IGD. Tapi di sana cuma istirahat aja sih, di infus, terus udah seger lagi, udah. Terus pernah itu sampai yang kedua sampai menggigil, dingin. Terus tapi dicek pakai alat, pakai termometer, itu suhunya normal. Tapi di tangan itu dingin. Terus akhirnya sama sama susternya dikasih yang air hangat gitu. Jadi saya disuruh peluk. Tapi sama sih, cuma dikasih infus aja, terus udah segeran saya pulang lagi gitu. Oke. Nah, kira-kira kenapa tuh ya, apa ada kaitannya apa enggak gitu, atau emang dari medis aja ya, karena itu kejadian paling parah ya Dek, hampir kayak hilang lah kasarannya begitu. Itu dia udah rindu Rogo Sukmo dalam sadar tuh. Wah. Karena memang suatu perjalanan Rogo Sukmo adalah perjalanan energi yang sangat luar biasa. Kalau memang Mas Dayat sering mengalami hal-hal yang tadi baru diceritakan, itu adalah di mana satu titik terlemahnya manusia. Jadi energi sampean itu benar-benar sangat terkuras habis. Dan itu perlu diwaspadai dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Lakukan puasa sunnah. Lakukan zikir untuk memperkuat, membentengi diri kita. Karena Mas Dayat sudah memiliki energi-energi
di luar akal manusia atau di luar dari kemampuan batas manusia. Tapi Mas Dayat memilikinya. Tapi diabaikan. Kali ini tolong jangan diabaikan. Nanti bisa setengah kopling. Nah, kalau masalah cerita setengah kopling tuh gitu deh. Yang kalau bisa gua tambahin, jadi Mas Dayat ini kayak gimana? Kayak layang-layang, butuh batu yang buat jejekin ke dunianya, Mas. Jadi sebenarnya dasarnya itu harus ya mau nggak mau harus ngelakuin ibadah. Karena kalau misalnya nggak ada dasarnya itu ya tadi seperti aku udah bilang di awal sesi ini, dua kemungkinannya, bisa gila, setengah kopling atau meninggal. Karena yang tempat Mas Dayat mainin tuh alam perbatasan. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kalau terbang ya mesti punya talinya, tali jangkarnya. Biar Kalau pulang. nggak punya tali jangkarnya hilang. Benar-benar hilang. Kalau misalnya meninggal ya udah nggak ada gitu. Cuma kalau yang setengah kopling yang hilang tinggal wadah doang, kasihan. Kasihan istri kan. Anak juga. Jadi baiknya dikuatkan dengan zikir dan amalan-amalan puasa biar wadahnya siap buat Rogo Sukmo yang beneran, dan ningkatin permainannya juga. Jadi bisa dalam keadaan sadar, nggak cuma dalam keadaan mimpi doang gitu jalan-jalannya. Siap Om Semar. Makasih Ki Adek. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola